Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita lanjutkan dari pertemuan kemarin ya, yaitu masih tentang daun. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang daun majemuk atau Pholium compositum. Jika kita memperhatikan daun berbagai jenis tumbuhan, maka akan terlihat bahwa di antaranya ada yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helai daun saja dan ada yang memiliki lebih dari satu helai. Nah, tanaman yang memiliki helai daun lebih dari satu helai daun pada satu tangkai daun dinamakan dengan Pholium compositum atau daun majemuk. Sedangkan untuk daun yang pada satu tangkai daun terdapat hanya satu lembar dinamakan dengan daun tunggal atau Pholium simplex ya. Nah, di mana kita ketahui bahwa susunan dari daun majemuk berbeda dengan daun tunggal, di mana pada daun majemuk itu terdapat yang dinamakan dengan ibu tangkai daun ya. Jadi ibu tangkai daun ini adalah tangkai daun tempat melekatnya anak-anak daun ya. Contohnya di sini. Ini adalah ibu tangkai daun dan di setiap tangkai daun itu terdapat anak tangkai daun ini. Kemudian ada anak daun. Yang dimaksud dengan satu helai daun pada daun majemuk adalah keseluruhan dari ibu tangkai anak dan anak helai daun. Nah, ini dinamakan dengan satu daun ya. Bukan satu helai, tapi satu daun. Jadi kalau contohnya pada beberapa tanaman seperti tanaman petai Cina, kemudian daun kembang merak, nah itu ya yang dinamakan dengan anak daun itu adalah ini, yang dinamakan dengan anak daun adalah satuan dari daun ya, satu-satunya. Sedangkan yang dimaksud dengan satu daun adalah semua keseluruhan dari ibu tangkai, anak tangkai, dan anak daun. Nah, ini perbedaan antara daun majemuk dengan daun tunggal. Ini pada prinsipnya yang menempel pada batang itu adalah tangkai daun, tapi di sini adalah petiola ya, petiol itu adalah tangkai daun, tapi di sini yang menempel pada batang itu disebut sebagai ibu tangkai. Ini juga bagian-bagiannya. Kalau di sini ada urat-urat daun, di sini juga ada, tapi urat-urat daun itu terlihat pada anak daun ya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri daun majemuk di mana seluruh anak daun terbentuk bersama dan luluh bersama. Artinya dia memiliki usia yang sama ya setiap anak daunnya. Nah, kemudian pertumbuhan terbatas atau tidak bertambah panjang pada ujungnya. Nah, berbeda dengan tanaman paku ya, tanaman paku itu dia merupakan daun termasuk ke dalam daun tunggal ya, dikarenakan kenapa? Mungkin Anda pernah melihat tanaman suplir atau tanaman paku-pakuan yang dia memiliki seperti memiliki daun majemuk, tapi ternyata bukan ya, dikarenakan tanaman paku itu ternyata dia memiliki usia antar daunnya itu beda ya. Jadi artinya semakin ujung daun pada tanaman paku itu dia memiliki usia yang muda dan dia memiliki waktu luruh atau waktu tumbuh yang tidak sama ya. Jadi ketika terjadi pengguguran daun, maka daun yang paling tua yaitu pada pangkal daun, pada
pada pangkal ibu tangkai, dia mengalami pengguguran yang lebih awal. Nah, kemudian daun majemuk tidak akan terdapat kuncup dalam ketiak daunnya, yaitu ciri-cirinya. Kalau terdapat kuncup pada ketiak daun, berarti itu merupakan daun tunggal, ya. Nah, ini ada pengecualian, kecuali untuk pohon cermek, belimbing wuluh, dia memiliki daun majemuk tetapi tetap memanjang, ya. Jadi dia masih tetap memanjang setelah jadi usianya tidak merata. Nah, itu adalah pengecualian. Nah, kemudian tumbuhan meniran. Tumbuhan meniran ini dia termasuk ke dalam daun tunggal. Kenapa? Karena di dalam pada ketiak-ketiak daunnya itu dia terdapat kuncup yang bisa tumbuh atau keluar buah, ya, dan bunga. Nah, itu maka kita untuk pada meniran ini kita tidak sebut bahwa tanaman ini memiliki daun majemuk, tapi dia memiliki daun tunggal, ya. Nah, kemudian berikut ini adalah bagian-bagian dari majemuk. Yang pertama adalah ibu tangkai daun, ibu tangkai, kemudian anak tangkai daun, kemudian ada anak daun dan helai daun. Anak daun atau folium, ya, kemudian ada upih daun. Tapi untuk upih daun atau vagina itu dia jarang terlihat pada tanaman berdaun majemuk. Nah, berikut ini adalah susunan anak daun pada tangkai daun. Terdiri atas yang pertama adalah daun majemuk menyirip atau pinnatus. Kemudian ada daun majemuk menjari atau plamatus. Kemudian yang ketiga adalah daun majemuk bangun kaki, ya, atau pedatus. Nah, ini perbedaannya dengan yang menjari. Jadi dia mirip seperti daun majemuk menjari, namun terdapat dua anak daun. Yang paling pinggir dia tidak duduk pada ibu tangkai daun, ya, tetapi dia duduk pada anak tangkai daun, ya, biasanya di samping. Nah, kemudian ada daun majemuk campuran, artinya di sini susunan daun dia majemuk rangkap, ya. Di sini pada ibu tulang daun dia memancar seperti menjari, tapi pada ujung ibu tulang daun terdapat anak daun yang tersusun menyirip. Contohnya adalah daun sigejut atau putri malu, ya, kalau kita sebutnya. Nah, contohnya ini beberapa tanaman tadi klasifikasinya. Tanaman majemuk ada majemuk menyirip. Menyirip itu artinya dia susunan daunnya di pinggir, ya. Jadi helai daun dia tersusun saling berhadapan atau biasanya sulang-seling, ya. Jadi tersusunnya berjejer ke atas. Kemudian kalau menjari atau palmatus, dia helai daun itu tumbuh berpusat pada satu titik, ya, yaitu ujung ibu tangkai. Nah, kemudian ada bangun kaki. Bangun kaki itu hampir mirip dengan menjari. Tapi di sini ada anak daun. Nah, ini dia menempel pada anak daun lainnya. Jadi tidak menempel pada ibu tangkai, yaitu perbedaannya. Nah, kemudian ada juga di sini. Nah, ini contoh realnya, ya. Yang bentuk kaki, bangun kaki. Jadi ini ibu tangkai, kemudian ini anak daun, tapi anak daun yang paling pinggir dia tidak menempel pada ibu tangkai, tetapi pada anak tangkai daun yang lain, yaitu. Nah, kemudian ini yang keempat ada daun majemuk campuran. Yang dimaksud dengan majemuk campuran itu yang pertama anak ibu tangkai, ya, anak tangkai daun dia semuanya tumbuh terpusat pada satu ibu tangkai, ya.
Nah, kemudian ibu tangkai ini dia memiliki percabangan. Nah, setiap percabangan di sini terdapat helai daun yang susunannya menyirip ya. Jadi yang pertama kenapa dia disebut campuran? Yang pertama itu pada ujung ibu tangkai itu dia terdapat percabangan yang menjari ya. Ini menjari. Nah, kemudian setiap percabangan ini dia terdapat helai daun yang menyirip. Nah, itu makanya disebut sebagai anak daun daun majemuk campuran. Nah, kemudian daun majemuk menyirip itu kita klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada daun majemuk menyirip beranak daun satu, contohnya adalah daun jeruk. Kemudian ada daun majemuk menyirip genap, contohnya daun menyirip genap. Nah, ini belum ada contohnya ya, nanti kita lihat di belakang. Kemudian ada anak daun menyirip gasal. Jadi satu anak daun menutup ujung ibu tangkai. Oh iya ya. Kalau di sini yang nomor 2 ya. Di sini untuk definisinya itu anak daun berpasangan di kiri dan kanan ibu tulang daun. Jadi kalau perbedaan antara daun majemuk menyirip genap dengan daun majemuk menyirip gasal itu kalau yang daun majemuk menyirip gasal itu pada ujung ibu daun tidak ditutup oleh satu helai daun ya, tidak ditutup, jadi dia terbuka. Sedangkan pada daun majemuk menyirip gasal pada ujung ibu tangkai dia ditutup oleh satu anak daun. Ya, kita lihat saja di sini contohnya. Nah, ini tadi ya, ini beranak daun satu. Nah, ini tadi yang kita kemarin sebagai tangkai daun bersayap, kita kategorikan kalau di sini itu dia sebagai anak daun ya. Jadi contohnya pada daun jeruk. Jadi pada jeruk itu ada yang menyatakan bahwa tangkai daunnya itu bersayap, tapi ada juga yang menyatakan bahwa tangkai daunnya itu merupakan anak daun ya, anak daun. Anak helai daun ya. Nah, kemudian untuk tanaman tadi yang daun majemuk menyirip genap. Nah, ini daun majemuk menyirip genap. Itu artinya pada ibu tangkai itu tidak ditutup oleh satu helai daun, tapi di sini masih biasanya terbuka ya, walaupun di sini tidak terlihat jelas ya untuk ujung ibu tangkainya, tapi di sini dia tidak ditutup oleh satu helai daun ya. Jadi artinya ujung ibu tangkai itu masih terbuka ya. Artinya tidak ditutup oleh satu helai daun. Nah, contohnya ini juga. Jadi ujung ibu tangkai itu dia terbuka. Jadi tidak ditutup oleh satu helai daun. Nah, di sini kita lihat mungkin ada percabangan sedikit. Ya, jadi ada tonjolan dari ibu tangkai di mana ibu tangkai itu ujungnya tidak ditutup oleh satu helai daun. Berbeda dengan yang daun majemuk menyirip gasal, pada ujung ibu tangkai dia ditutup oleh satu helai daun ya pada ujungnya. Itu perbedaannya antara daun majemuk menyirip genap dan daun majemuk menyirip gasal ya, itu. Kemudian di sini yang kedua ada daun majemuk menyirip berdasarkan duduk anak daun pada ibu tangkai daun. Yang pertama adalah daun majemuk menyirip beranak daun berpasangan, yaitu bila anak daun duduk pada ibu tangkai daun yang saling berhadapan. Kemudian ada daun majemuk menyirip beranak daun berseling. Berseling bila daun itu duduk yang letaknya berseling ya. Jadi nanti kita lihat gambarnya di belakang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada daun majemuk menyirip bergantian. Nah, ini contohnya beranak daun ini saling berhadapan ya. Kemudian ini ada yang berseling. Jadi dia tata letaknya itu pada ibu tangkai itu hanya terdapat
di sini letaknya tidak saling berhadapan ya, jadi kosong. Di depan satu helai daun ini dia kosong, jadi selang-seling. Kemudian tadi yang ketiga saya lupa, itu anak daun majemuk mirip bergantian ya. Jadi yang dimaksud dengan bergantian itu, yang pertama di sini ada anak daun yang ukurannya besar, kemudian setelah itu ada anak daun yang ukurannya kecil, kemudian diselingi lagi ada anak daun yang memiliki ukurannya besar, kecil, kemudian besar lagi. Nah, itu yang dinamakan anak daun majemuk berganti-ganti ya. Tuh, jadi ini contohnya pada daun tomat, ini pada daun rambutan. Nah, ini saya lupa pada daun apa ya. Kalau di sini belum ada contohnya. Nah, nanti bisa dilihat di modul ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada daun majemuk menyirip berdasarkan letak anak daun. Yang pertama ada daun majemuk menyirip rangkap 2 atau bipinnatus, yaitu bila anak daun duduk pada cabang ibu tangkai daun yang satu tingkat. Artinya di sini, nah ini contohnya yang A, itu ini ada ibu tangkai daun, di mana ibu tangkai daun ini memilih percabangan, ya percabangan tingkat pertama. Nah, itu disebut sebagai daun majemuk menyirip rangkap 2 ya. Jadi ibu tangkai memiliki satu percabangan, di mana helai daun itu dia tumbuh pada percabangan tingkat pertama. Jadi ini ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua itu ada daun majemuk menyerip perangkap 3. Artinya di sini tanaman memiliki ibu tangkai daun, kemudian ibu tangkai daun itu dia memiliki percabangan lagi satu tingkat ya. Ini dan percabangan berikutnya cabang tingkat 1 ini dia memiliki percabangan lagi ya, sehingga di sini ada percabangan tingkat kedua ya. Jadi ini dinamakan dengan daun majemuk menyerip rangkap 3. Artinya ada yang pertama itu ada ibu tangkai daun, kemudian ada percabangan ibu tangkai pertama, dan yang kedua adalah percabangan ibu tangkai tingkat 2. Nah, jadi daun itu duduk pada percabangan tingkat kedua ya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada daun majemuk menyirip rangkap 4, yaitu bila anak daun duduk pada cabang ibu tangkai daun tingkat ketiga ya. Di sini kurang jelas ya, ini terpotong. Berarti dia yang pertama ini ada ibu tangkai, kemudian ibu tangkai memiliki satu percabangan, kemudian percabangan ini memiliki percabangan lagi ya tingkat kedua, kemudian percabangan tingkat kedua memiliki percabangan lagi tingkat ketiga ya. Ini dia namakan, dan helai daun itu dia menempel pada percabangan tingkat ketiga. Ya, ini dinamakan dengan daun majemuk mirip perangkap 4. Oke, nanti kita coba gambarkan ya. Nah, ini beberapa contoh dari daun. Ini yang rangkap 2. Ini yang rangkap 3. Ini pada daun apa? Petai Cina ya. Sedangkan yang ini daun ini teh kelor ya, daun kelor. Untuk daun majemuk mirip rangkap 2, artinya dia pertama ya memiliki ibu tangkai ya, ibu tangkai ini yang pertama. Nah, ibu tangkai di sini dia terdapat satu percabangan ya, yang dimana pada percabangan ini kita ini tulis ya, percabangan pertama itu kita beri nomor 2. Ini kan ibu tangkai ya, ibu tangkai nomor 1, kemudian yang kedua adalah
percabangan pertama dari ibu tangkai, di mana helai daun itu dia menempel pada percabangan ibu tangkai tingkat pertama ya, dinamakan maka di sini dinamakan daun majemuk menyirip perangkap 2 ya. Kita lengkapi saja ya. Nah, ini ya contohnya. Jadi anak daun itu ini helai daun. Nah, kemudian untuk daun majemuk mirip rangkap 3 ya. 3 dan majemuk mirip rangkap 3 di mana terdapat yang pertama ya, dia terdapat satu ibu tangkai, kita tulis 1. Kemudian yang kedua, ibu tangkai memiliki satu percabangan. Ini kita beri nomor 2. Nah, pada percabangan tingkat pertama ini, dia terdapat satu percabangan lagi. Nah, pada kita beri nomor 3 ya. Pada percabangan tingkat kedua ini, anak helai daun dia menempel pada tingkat ini ya. Nah, menempel pada percabangan tingkat kedua ya. Tuh. Jadi jangan keliru dengan istilah ya. Dengan istilah apa tadi? Percabangan tingkat kedua, walaupun tingkat kedua, tapi di sini dia merupakan tangkai daun. Ini kan ibu tangkai, dia kita sebutnya sebagai tingkat nomor 1 ya. Kemudian percabangan tingkat pertama itu dia nomor 2 dan percabangan tingkat kedua itu dia nomor 3 ya. Makanya di sini dia disebut sebagai daun majemuk menyirip rangkap 3. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang daun majemuk menyirip rangkap 4 ya. Di sini rangkap 4. Yang pertama, daun memiliki satu ibu tangkai ya, kita sebut sebagai nomor 1. Kemudian ibu tangkai ini dia memiliki percabangan. Percabangan tingkat pertama kita tulis nomor 2. Kemudian percabangan tingkat pertama dia terdapat satu percabangan lagi yang disebut sebagai percabangan tingkat kedua. Kita tulis nomor 3. Kemudian percabangan tingkat kedua ini dia memiliki satu percabangan lagi, yaitu tingkat ketiga, kita beri nomor 4. Nah, helai daun ini dia duduk atau melekat pada anak daun percabangan tingkat ketiga atau kita sebut sebagai nomor 4 ya. Nah, di sini. Itu ya. Harusnya di sini percabangan ya. Daun menempelnya di sini. Nah, begitu ya. Jadi kenapa disebut sebagai rangkap 4? Kalau dari secara penomoran ini terdapat 4 tangkai ya, 1 ibu tangkai dan 3 percabangan dari ibu tangkai.
Nah, kita sebutnya ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Maka disebut sebagai daun majemuk menyirip rangkap 4. Nah, demikian ya, semoga dapat dipahami apa yang saya jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya ada daun majemuk menjari. Daun majemuk menjari itu ada daun majemuk menjari beranak daun 2. Itu definisinya dia pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun. Contohnya ini pada daun 66. Ya, daun 66 atau kalau di Sunda di daerah saya itu namanya pukih ya. Nah, kemudian ada beranak daun 3. Ini contohnya pada daun karet. Dia pada ujung ujung ibu tangkai dia terdapat 3 helai anak daun ya. Nah, kemudian ada juga di sini beranak daun 5. Contohnya pada daun maman. Kemudian ada beranak daun 7. Contohnya pada daun randu. Dan beranak daun lebih dari 7 atau foliatus. Contohnya pada tanaman daun wali songo ya. Nah, ini. Daun wali songo dia memiliki antara 7 sampai dengan 9. Ini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Makanya ini dinamakan dengan daun wali songo ya. Nah, demikian saja penjelasan atau pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.